adik-adik. Waduh, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Wah, seru ya Kak ya? Iya. Hari ini kita bisa ketemu dengan mereka sekalipun masih online seperti ini. Betul. Gimana? Sehat-sehat kan adik-adik? Sehat semuanya Kak, pasti Waduh, Kak. sehat kan Kak? Harus Dan semangat, bersemangat Kak. ya. Betul. Luar biasa. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kakak ingetin lagi, kita harus sungguh-sungguh loh datang sama Tuhan sekalipun kita ibadahnya nggak ketemu langsung ya. Kita tetap sungguh-sungguh, tetap dengan hati yang rindu mau datang sama Tuhan. Itu artinya adik-adik udah harus duduk yang Duduk yang tenang. Nggak boleh Terus? lari-lari ya Kak. Iya, nggak boleh lari-larian, nggak boleh sambil apa Kak? Sambil makan. Sambil makan. Sambil minum. Main Main handphone boleh handphone nggak juga sih? nggak boleh Kak. Nah, Kita tuh, harus jadi- fokus. Dan Betul. juga nggak boleh tiduran. Betul sekali. Jadi kita duduk yang manis, yang fokus datang sama Tuhan. Setuju ya adik-adik ya? Sudah siap belum nih Oke. Kak, adik-adiknya Kak? Kayaknya sih. Sudah siap Kak. Berarti kita udah boleh ya mulai ya. Boleh Kak, ayo Kak. Oke, semuanya dengan sikap doanya kita mau datang sama Tuhan. Kita mau membawa hidup kita sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama dengan kakak. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan ini hidupku. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk Lebih sungguh lagi katakan ini hidupku. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. kita sembah. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Hanya Kau ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kita mau katakan dari awal, kita mau bawa sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa Kepadamu untuk menyembahmu. ini hidupku, Ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk
Yesus Tuhan, hanya Kau. Tuhan hanya Kau Yesus, Hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus. kita sembah Dia, Kami datang kita dalam sembah hadirat-Mu Tuhan. Ku Tuhan. sembah Kau, ku sembah Kau. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Sembah dia adik-adik. Katakan haleluya Tuhan. Terima kasih Terima Yesus kasih Tuhan. buat kebaikan-Mu, buat Haleluya. penyertaan-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, hanya Kau. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau boleh pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Penyertaan-Mu mengurapi dan menyertai kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan nyanyi lebih lagi, tapi kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo, dan mana nih kakak mau lihat senyumnya dulu nih. Oke, banyak yang senyum, luar biasa hari ini penuh dengan sukacita. Udah bangkit berdiri ya. Nah sebelum kita lanjut, kakak mau kita yel-yel dulu. Ya kan Kak Ari? Boleh Kak, ayo. Oke, Biar lebih semangat yuk. lagi ya Kak ya. Lebih Harus semangat yel-yel. ya. Ya seperti ini. Kakak tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adiknya jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, saya berapa kali Kak? Yes, saya berapa kali? Tiga kali. Oke ya. Are you ready kids? Nah, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, makin bersemangat deh Semangat semua. Kak, semangat. Sama dengan lagu yang kita mau angkat hari ini ya. Apa tuh Kak? Lagunya Oh Sukacitaku. Oke. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh
Masih tetap semangat kan adik-adik? Masih Kak. Kita mau angkat lagu Allah itu baik, Tuhan itu luar biasa baik. Jadi kita harus lebih semangat lagi memuji, menyembah Tuhan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. dulu, sekarang, dan Selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Siapa yang baik Kak? Allah kita pastinya Kak. Gitu ya, Kak, ya. Oh, luar biasa, Allah kita tuh baik dan kebaikannya tak pernah berkesudahan. Betul Kak. Luar biasa pokoknya. Nah, untuk itu ini saatnya untuk kita berdoa ya. Betul, Buat bangsa dan negara kita mau bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas bangsa ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Untuk itu adik-adik siapkan hatinya. Kita angkat pujian ini. Adik-adik boleh duduk semua. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku.
simpaniko ya Tuhan dan juga Pak Himawan supaya sehat selalu dan jauh dari COVID. Tuhan, kakak-kakak Zifukis supaya bisa mengajarkan kisah dan berkasih teman-teman dan keluarga supaya sehat selalu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk yang tenang, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita akan angkat pujian ini sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku firman Tuhan. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi murid yang baik, yang duduk dan taat dalam kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman ini Tuhan agar menjadi benih yang tertanam dalam hati kami dan dapat bertumbuh berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, wah tadi kita udah memuji Tuhan kan? Nah sekarang kita siapkan hati kita ya untuk dengerin firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu nih, siapa yang mau ikut kakak jalan-jalan hari ini? Mau semua? Kita mau jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan pakai mobil ke sana kemari ya. Sekarang kakak mau ajak kita jalan-jalan ke suatu negeri yang jauh. Ada yang mau? Oke. Sekarang semuanya duduk yang manis. Yang udah pegang Alkitab boleh buka nanti Alkitabnya ya. Yang belum pegang Alkitab udah dengerin aja kakak cerita. Kakak akan ajak kita jalan-jalan ke negeri Israel di masa kepemimpinan si Raja Ahab. Wah, luar biasa jauh banget ya kita akan pergi ya. Nah makanya adik-adik harus duduk yang manis dengerin kakak. Oke, are you ready kids? Oke. Nah, pada masa pemerintahan Raja Ahab, Tuhan kecewa dengan Raja Ahab. Karena apa? Karena Raja Ahab didapati tidak setia. Waduh, bisa ya nggak setia sama Tuhan ya? Padahal dia memimpin bangsa pilihan Tuhan. Waduh, nah nggak setianya seperti apa? Ternyata Raja Ahab ini didapati
oleh Tuhan, dia menyembah berhala. Malah dia membangun tempat-tempat penyembahan berhala dan Tuhan tidak suka itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Hukumannya apa? Tuhan mendatangkan kemarau yang panjang buat bangsa ini. Kemarau itu apa ya Kak ya? Kemarau itu artinya gak ada hujan, gak ada embun yang turun ke bumi. Jadi daerah itu benar-benar panas, gersang. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya pasti kan mata air mati ya. Belum lagi tanaman-tanaman gak ada yang tumbuh. Karena baik tanaman maupun manusia dan hewan, kita semua butuh air. Itulah hukuman Tuhan atas bangsa Israel pada waktu itu. Nah, semua hal itu disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Elia kepada Raja Ahab. Dan saat itu juga kemarau itu mulai menimpa bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Elia? Seperti apa kehidupan Bapak Elia? Ternyata Bapak Elia dipelihara Tuhan. Luar biasa. Orang yang setia kepada Tuhan pasti hidupnya terpelihara sama Tuhan. Nah, Bapak Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke tepi sungai. Dia harus tinggal di sana, harus hidup di sana supaya dia bisa minum dari sungai itu. Sungainya apa namanya? Ada yang tahu? Iya. Sungainya adalah Sungai Kerit. Nabi Elia ini harus tinggal di sana supaya dia bisa minum dari sungai itu. Terus gimana makannya? Makannya dikirimkan Tuhan lewat burung-burung gagak. Luar biasa sekali adik-adik. Pagi ada makanannya, petang ada makanannya, benar-benar hidupnya terpelihara sempurna. Sampai akhirnya mulailah sungai itu mengering. Bayangin sungai bisa kering adik-adik. Karena musim kemarau ya. Sungai itu mulai kering dan akhirnya airnya habis. Gimana nasibnya Bapak Elia? Apakah dia juga akan mati kelaparan dan kehausan di situ? Ternyata tidak adik-adik. Tuhan pelihara hidupnya luar biasa. Nah, kali ini Tuhan menyuruh Bapak Elia ke mana? Ke Sarfat, suatu tempat yang namanya Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Tuhan bilang, kamu pergilah ke sana. Di sana saya sudah siapkan seorang ibu janda untuk menolong kamu. Wah, luar biasa. Kira-kira Bapak Elia ini pergi nggak ya? Ternyata dia pergi. Dia langsung bersiap-siap, dia bergegas pergi ke Sarfat. Sampai akhirnya tibalah dia di depan gerbang Sarfat. Waktu di depan gerbang dia lihat, oh iya benar ada ibu janda di sana. Akhirnya apa yang dia lakukan? Kita lihat. Oh ya adik-adik, pembacaan ini ada di 1 Raja-Raja 17 mulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayat 16 ya. Adik-adik boleh ikut membaca bagi yang sudah bisa membaca. Nah, kakak lanjut. Ketika si Bapak Elia sudah tiba di depan gerbang, apa yang Bapak Elia lakukan? Dia samperin itu ibu, dia datengin itu ibu, terus dia menyapa si ibu itu dan dia bilang, halo ibu, tolong dong kasihin aku air minum. Nah, si ibu itu kira-kira mau ngasih nggak? Ternyata dia mau kasih loh adik-adik. Baru aja ibu itu mau pergi ngambil air minum, apalagi yang Bapak Elia minta. Bu, sekalian dong 1 potong roti buat aku. Padahal dia baru ketemu loh ya. Kira-kira apa yang dilakukan ibu ini? Apakah ibu itu ngambil roti juga? Nah, kita lihat ya sama-sama. Di ayat yang ke-12, si ibu itu bilang apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan.
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Waduh, sedih banget hidupnya si ibu ini. Bukannya Tuhan bilang ibu ini yang akan menolong si Bapak Elia ini, tapi kok ia hidupnya susah banget juga ya? Apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan lihat. Kira-kira Bapak Elia akan berhenti untuk meminta nggak ya sama si ibu ini? Ternyata di ayat yang ke-13 kakak baca lagi ya. Sama-sama kita baca ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Waduh, tega banget ya si Bapak Elia ini. Udah tahu si ibu cuma punya sedikit, itu pun udah makanan terakhir loh. Dan kalau mereka makan udah selesai, setelah itu gak ada bahan makanan lagi. Tapi dia masih tetap kekeh minta 1 roti buat dia dan bikinnya harus lebih dulu lagi. Luar biasa. Aturannya dia bilang, ya udah buatlah buat kalian, nanti sisain dikit. Ini enggak loh adik-adik, dia minta buatin buat saya dulu, baru buatin buat kalian. Wah, kayaknya kalau dipikir-pikir agak gak masuk akal ya, keterlaluan ya si Bapak Elia ini. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kisah selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, ada pesan Tuhan di situ. Ternyata Tuhan yang menyuruh Nabi Elia untuk ngomong seperti itu sama ibu ini. Sekarang kita penasaran dong gimana respon atau tanggapan dari si ibu ini. Kira-kira dia percaya nggak sama Bapak Elia? Kira-kira dia mau nggak? Dia rela nggak hatinya untuk berbagi makanan yang tinggal sedikit ini dengan si Bapak Elia? Kita lihat selanjutnya ya. Lalu di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Luar biasa adik-adik. Dia berbuat loh seperti yang dikatakan Elia. Padahal nih kalau kita nih didatengin orang terus diomongin seperti itu. Percaya nggak percaya kan adik-adik? Masa iya sih tepung aku nggak habis? Ini lagi musim sulit banget loh. Masa iya kalau saya bagi ini tepung ini dalam bentuk roti kepada bapak ini, terus tepung saya nggak akan habis-habis, bahan makanan saya nggak akan habis-habis? Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi luar biasa. Yang dilakukan ibu ini adalah dia taat, dia nurut, dan dia mau berbagi. Luar biasa. Kita sekalipun dijanjiin misalnya, kasih saya deh roti kamu, ntar saya akan kasihin kamu 1 miliar. Waduh, kita belum tentu percaya loh adik-adik. Padahal yang diminta roti, yang ada kadang kita gini aja deh nih, ambil aja deh, gak usah kasih saya 1 miliar. Kayaknya gak mungkin banget, kamu mau makan aja minta kok sama saya. Gitu kan, kita bisa mikir gitu. Tapi yang dilakukan ibu ini, dia taat, dia lakukan persis seperti yang Nabi Elia sampaikan. Dan apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat lagi di Alkitab kita. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka
perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Waduh, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wah, luar biasa adik-adik. Luar biasa firman Tuhan. Ketika kita taat, yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu digenapi dalam hidup kita. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini tuh kita belajar seperti janda ini. Ayo kita mau jadi seperti ibu janda ini. Kita mau belajar taat. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Jangan pernah takut ketika Tuhan bilang, ayo berbagi. Berbagilah dengan orang sekalipun mungkin yang kita punya tuh tinggal sedikit. Kakak pernah mengalami kisah seperti ibu janda ini. Waktu kakak lihat firman Tuhan yang akan kakak sampaikan adalah kisah ini, kakak seneng banget. Kenapa? Karena kakak pernah mengalami hal itu. Jadi kakak itu suka berbagi dengan ibu-ibu yang suka nyapu jalanan di depan gang rumah kakak. Nah, setiap bulan itu pasti ada aja yang kakak kasih buat ibu ini. Suatu hari di bulan tertentu, kakak lupa pastinya kapan. Nah, di bulan itu kakak tuh mungkin lagi pengeluarannya tuh sepertinya lagi banyak nih. Jadi kayaknya untuk berbagi dengan ibu ini tuh agak-agak mikir. Biasanya tuh di awal bulan kakak udah ngasih, tapi ini tuh menjelang akhir bulan. Kok kayaknya kakak masih belum bisa ngasih gitu. Nah, kakak berusaha menghindar nih dari si ibu ini. Sampai suatu hari kakak gak bisa menghindar lagi. Berpapasan persis di depan gang. Waktu kakak lagi mau pergi ke salah satu minimarket di depan gang rumah. Nah, kakak waktu itu tinggal punya duit kalau gak salah 150 ribuan deh. Tinggal segitu pokoknya. Nah, kakak pergi ke supermarket ini untuk membeli sesuatu kebutuhan. Kakak berusaha untuk benar-benar irit supaya duit 150 ribu ini bisa cukup untuk seminggu ke depan. Kalau untuk makan sih kakak punya gitu ya, tapi kan takutnya ada pengeluaran mendadak nih yang harus dikeluarin. Dan kalau kakak nggak punya duit kan rasanya aduh bingung, aneh. Nah, kakak tahan tuh itu duit. Pokoknya kalau bisa nanti kakak udah bilang dalam hati, udah bu, kakak ngomong sih dalam hati ya. Kakak bilang, duh maaf ya bu ya, saya belum bisa memberi nih hari ini. Nanti deh setelah minggu depan deh saya akan kasih. Kakak ngomong sih dalam hati waktu pas berpapasan dengan ibu ini. Kemudian kakak nyebrang terus beli kebutuhan kakak. Setelah itu kakak balik. Masih di depan minimarket, kakak dalam hati masih ngomong lagi karena ibu itu masih di situ. Kakak bilang, aduh ibu maaf deh, saya masih belum bisa memberi nih. Gak puas kakak ngomong lagi sama Tuhan dalam hati. Tuhan maaf ya, saya gak bisa nih memberi karena duit tinggal segini nih. Masih seminggu lagi nih baru ada duit lagi. Ya udah kakak nyebrang, berpapasan lagi dengan ibu ini. Waktu berpapasan sama lagi yang kakak ngomong, aduh maaf ya gak bisa dikasih. Kakak pergi. Tahu gak yang terjadi apa adik-adik? 5 langkah kakak lewatin si ibu ini. Kakak balik lagi loh. Kakak balik lagi, tangan langsung ngambil duit yang paling gede di dompet. Kakak kasih sama ibu ini. Ibu ini langsung doa-doa, makasih, sehat selalu, waduh segala macem. Kakak bilang, iya ibu sehat juga ya. Kakak langsung balik pulang. Di perjalanan pulang kakak nangis, kakak cuma bilang, Tuhan terima kasih saya bisa taat. Saya bisa lakukan, kakak bisa aja loh bilang,
Ah enggak dong, kan saya nggak punya duit lagi nih. Ntar gimana dong seminggu ke depan? Tapi kakak nggak ngerti apa yang bikin kakak akhirnya berbalik dan memberi ke ibu ini. Satu hal yang kakak cuma bilang dalam hati, terima kasih Tuhan. Yes, saya lulus. Saya lulus dari ujian. Saya lulus dari belajar taat. Dan tahu nggak adik-adik, setelah kakak melakukan itu, ternyata kakak masih bisa kok lewatin 1 minggu ke depan itu tanpa kekurangan, tanpa ketakutan, khawatir dan segala macamnya. Bisa kok dilewatin dengan duit yang cuma tinggal beberapa ribu di tangan ternyata. Dan satu lagi, lewat beberapa waktu kemudian, kakak gak pernah mikir loh, kakak kalau memberi gak pernah mikir bahwa Tuhan akan beri balik. Pokoknya kakak lakukan saja. Dan beberapa minggu setelah itu, ada orang yang nelpon suami kakak untuk minta nomor rekening. Dibalikin lebih dari itu adik-adik. Aduh, kakak cuma bilang luar biasa. Ini cerita yang ini yang kakak dapat berkat setelahnya. Kakak baru ingat lagi ketika kakak baca cerita janda di Sarfat ini. Bahwa ternyata ketika kita belajar taat adik-adik, Tuhan enggak tutup mata dengan kita. Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38, dia bilang begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelumnya ayatnya bilang apa? Berilah. Jadi kita harus belajar memberi. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita mau berbagi itu, misalnya kita berbagi ke temen nih ya, makanan. Makanan saya kayaknya kebanyakan ini, saya mau bagi deh ke temen yang ini gitu. Kita mau bagi deh ke si A misalnya. Atau lagi makan, makanannya masih ada sisa, aku mau bagi deh ke si B. Seperti itu, biasanya kan seperti itu ya. Tapi kali ini kisah Bapak Elia dan janda di Sarfat juga perkataan Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 38 ini mengajarkan kita sebaliknya. Untuk mendapatkan yang kita butuhkan atau yang kita mau, kita harus apa? Memberi terlebih dahulu. Bahkan kisah janda di Sarfat luar biasa adik-adik. Memberi dari apa yang dia punya yang udah tinggal sedikit. Jadi bukan kita memberi bukan karena kita punya banyak sekali. Tetapi yang Tuhan sukai adalah dan Tuhan ajarkan adalah memberi. Bahkan dari yang tersedikit yang kita punya pun kita rela memberi, kita rela berbagi. Itu artinya kita mengasihi Tuhan loh adik-adik. Kita melakukan perintah Tuhan. Dan itu indah sekali. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk memberi. Ayo mulai dari sekarang kita belajar. Giat untuk memberi. Memberi dari apa yang kita punya. Bahkan kalau cuma punya sedikit, ya udah. Jangan takut untuk memberi. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata dengan orang yang rajin memberi. Dia tidak pernah membiarkan orang yang rajin memberi mengalami kekurangan. Haleluya adik-adik. Jadi firman Tuhan kita hari ini, give and it will be given to you. Kakak berharap kita menjadi orang-orang yang rajin untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Super Word of God kita kali ini terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 38. Bunyinya seperti apa? Berilah
dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat ya, jangan lupa dihafalkan super word of God-nya. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah adik-adik, challenge time. Kalian udah tukar stiker kan kemarin? Stikernya udah berkurang pasti ya. Nah, kali ini kakak akan kasih satu challenge yang kalian boleh kerjakan supaya stiker kalian bisa nambah lagi. Nah, challenge-nya apa ya? Challenge-nya ada kaitannya dengan Super Word of God kita tadi. Kan dari Super Word of God diajarkan bahwa takaran yang baik itu adalah takaran yang dipadatkan, digoncangkan, dan luber keluar kan? Nah sekarang adik-adik buatkan satu video yang berbicara soal takaran yang baik itu. Kalian boleh pinjam beras mami di rumah atau misalnya kacang hijau atau apa yang sejenis itu. Nah kalian pinjam, kalian masukin ke dalam gelas, masukin sebanyak-banyaknya. Setelah dia udah penuh, ditekan, dipadatin. Terus kalau sepertinya dia udah penuh, coba digoncangin. Terus taruh lagi, tambah lagi, dipadatin lagi, digoncang lagi, ditaruh lagi sampai berkali-kali sampai akhirnya isinya itu luber keluar. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, kalian buat seperti itu sambil divideoin. Kemudian videonya jangan lupa dikirimkan ke kakak kelasnya masing-masing. Ditunggu sampai dengan hari Selasa pukul 24 malam. Seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah adik-adik di rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Yang di rumah, yang menonton via online Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Berkati orang tua dari adik-adik ini Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembalikan kami Tuhan minggu depan dengan kesehatan dan keselamatan yang ada daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.